masih menggema ya? Jelas ya, alhamdulillah udah jelas Ibu. Jelas ya, sudah ya, cukup ya begini ya. Oke, baik Ibu-Ibu sekalian, senang sekali saya pada kesempatan hari ini bisa berbagi di forum webinar parenting dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Ibu. Nah, insya Allah hari ini saya akan sharing tentang menjadi ibu yang menginspirasi keluarga. Ya, tentunya ibu-ibu semua yang hadir di sini, Bu Win dan ibu-ibu semua adalah ibu-ibu yang hebat luar biasa. Izinkan saya di sini berbagi dari latar belakang keilmuan saya, ilmu psikologi. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu kita untuk membuat kita bisa menjadi ibu-ibu yang lebih menginspirasi lagi. Baik, saya izin share screen ya. Ini masih disabled, Bu Sobri, karena tadi sempat keluar, bisa dijadikan co-host lagi. Bu Sobri, boleh dijadikan co-host lagi? Oh, sudah bisa. Terima kasih. Layarnya muncul? Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menjadi ibu yang menginspirasi keluarga. Ya, kita mulai ya, ibu-ibu sekalian. Ada sebuah quote yang menarik dari, lupa mencantumkan ini ya, yang mengatakan bahwa if you want your children to be happy, you go first. Atau artinya adalah jika kita ingin anak-anak kita menjadi bahagia, maka terlebih dahulu kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang berbahagia dulu. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu tips awal untuk kita menjadi ibu yang menginspirasi. Tentunya kita ingin ya memiliki anak-anak yang tumbuh ceria, sehat, bahagia, aktif, luar biasa, berprestasi. Nah, untuk meraih impian-impian kita tersebut terkait dengan apa yang kita impikan pada anak kita, maka terlebih dahulu sebagai seorang ibu kita harus juga sudah memiliki hal itu, gitu ya. Kalau kita ingin anak kita bahagia, maka terlebih dahulu ibunya juga harus menjadi sosok pribadi yang berbahagia. Gitu ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena perubahan baik apapun ya yang kita inginkan terjadi pada orang lain di sekeliling kita, apakah itu anak kita, pasangan kita, orang tua kita, keluarga kita, harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Ya, misalnya nih, kita pengen, wah saya inginnya anak saya rajin nih mengajinya, gitu ya. Maka terlebih dahulu sebagai orang tua kita memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak-anak bahwa kitanya juga harus sudah menunjukkan perilaku tersebut, gitu kan, yang harus sudah rajin mengaji dulu sehingga anak sering melihat, gitu ya, sering melihat. Nantinya kemudian mereka akan meniru. Kenapa? Karena anak itu kan copy paste orang tuanya, gitu ya. Jadi mereka melakukan apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Nah, waduh Bu, kalau misalnya anak saya sudah terlanjur nih, misalnya punya satu kebiasaan yang kurang baik, misalnya kalau marah sukanya lempar-lempar, atau kalau misalnya marah sukanya teriak-teriak, atau sukanya usil, gitu ya. Kalau saya nih mengakui saya sebelumnya sudah keliru nih dalam pengasuhan anak dan ingin anak saya berubah, bagaimana ya Bu caranya? Maka seperti yang disampaikan dalam quote ini tadi, bahwa perubahan tersebut harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, gitu ya. Dengan cara apa, gitu ya? Wah, saya pengen anak saya berubah, Bu, saya akan melakukan apa aja, gitu ya. Yang penting anak saya bisa berubah, karakternya jadi lebih positif, emosinya jadi lebih terkendali, bisa diarahkan dengan baik. Bagaimana ya caranya? Perubahan apa yang harus saya lakukan, gitu kan? Ibu Sukma bilang bahwa kalau kita ingin orang lain di luar diri kita berubah sikapnya, berubah perilakunya, harus dimulai dari diri sendiri dulu. Lantas, apa nih yang bisa kita lakukan kalau kita ingin melakukan perubahan tersebut? Nah, kita lanjut ya. Ya, jadi yang pertama sekali harus dirubah adalah pikiran kita. Ya, kekuatan pikiran.
Jadi pikirannya dulu yang harus kita perbaiki. Pikiran kita terhadap anak, pikiran kita terhadap pasangan, atau pikiran kita terhadap apapun yang ada di hadapan kita. Entah itu pekerjaan kita, entah itu aktivitas rumah tangga kita, gitu ya. Jadi kalau kita ingin aktivitasnya lebih terasa nyaman, lebih terasa ringan, gitu ya, karena toh hari-hari kita di rumah tangga, bagaimana supaya aktivitas yang sehari-hari tersebut tidak kemudian membuat kita jadi jenuh, tetapi membuat kita bisa menikmati prosesnya. Nah, itu semua dimulai dari kekuatan pikiran, kemampuan kita dalam berpikir positif. Nah, ini ada juga tulisan menarik yang mengatakan bahwa waspadai pikiran kita. Kenapa? Karena dari pikiran akan menjadi kata-kata. Kemudian dilanjutkan lagi, waspadai kata-kata kita. Kenapa? Karena dari kata-kata yang keluar akan menjadi tindakan. Akan mendorong kita untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kata-kata yang sudah kita ucapkan. Gitu ya. Kemudian waspadai tindakan kita. Kenapa? Kalau sering diulang-ulang gitu ya, akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, dia akan menjadi karakter. Nah, kalau sudah menjadi karakter, maka jadi akan takdir, gitu ya. Jadi kalau ingin mengubah takdir, maka mulai dari mengubah pikiran. Ya, kenapa? Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Ya, contohnya misalnya gimana Bu Sukma? Ya, jadi kalau misalnya kita melihat nih perilaku anak kita, saya suka ngeyel, gitu ya. Kalau misalnya diajak ngobrol atau diarahkan, kadang-kadang membantah. Ya, itu tentu membuat orang tua menjadi tidak nyaman. Lantas karena kita kesel, ya keluar nih statement yang terpengaruh dari emosi. Ya, aduh kesel banget nih. Jadi keluar kata-katanya yang tidak pantas sebenarnya dikatakan. Misalnya kamu nakal ya, kamu kok dibilangin nggak bisa sih, gitu ya. Jadi marah sehingga kemudian keluar perkataan yang tidak baik, gitu ya, atau labeling, gitu ya. Dasar anak apa, atau misalnya dasar kamu yang ngeyel banget ya, gitu ya. Jadi kalau kita sering kemudian setiap kali merasa kesal dan kemudian statement kata-katanya itu terus yang kita sebutkan, nah, tentu kata-kata ini kemudian akan mempengaruhi tindakan kita. Jadi kalau udah kesel keluar statementnya kamu ini ngeyel, akhirnya kemudian lari ke tindakan. Tindakannya jadi misalnya marah ya, jadi nyubit atau jadi bukan tindakan yang kemudian memperkuat emosi negatifnya tadi. Kalau dia jadi kebiasaan, kemudian akan mempengaruhi karakter si anak. Ada pernah datang seorang klien ya yang konseling secara online. Ini yang konseling ini anak yang sudah tumbuh jadi dewasa. Gitu ya. Jadi dia sudah bekerja, namun kemudian sering rasa depresi atau tidak nyaman. Dia sudah bekerja ya, dia kuliah sudah lulus, kemudian masuk PNS, tapi mudah stres. Setiap kali dia dapat pekerjaan yang dia rasa melebihi beban tugasnya, dia kepalanya pusing gitu loh, migrain berat Bu. Gitu. Ternyata diurut-urut ke belakang, ayahnya ketika mendampinginya belajar sering mengeluarkan statement yang kemudian itu dibawa sampai ke belakang, ke masa depan. Apa statementnya? Gitu aja kok nggak bisa sih? Gitu. Sepele ya, simple ya. Kadang-kadang kita ngeluarin statement yang kadang nggak kita sadari karena keselnya atau karena gemesnya gitu ya, keluar kata-kata itu. Tetapi bahayanya kalau kata-kata itu kemudian rutin, sering diulang-ulang, maka dia akan menjadi konsep diri bagi anak. Anak akan merasa, oh saya nggak bisa apa-apa nih gitu. Padahal kalau dilihat dari jejak si anak tadi, wah lulus kuliah, artinya itu kan dia pintar gitu ya. Masuk PNS, artinya kan dia juga pintar. Tetapi apa yang membuat dia jadi stres? Karena dia sudah tertanam di bawah sadarnya bahwa aku ini nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Jadi walaupun kenyataan sudah membuktikan bahwa dia bisa, tetapi karena di dalam bawah sadarnya dia merasa dia nggak bisa, karena statement yang masuk dari ayahnya tadi, itu kemudian mempengaruhi pikirannya. Nah, jadi kita perlu berhati-hati ayah bunda sekalian dengan perkataan kita. Karena itu akan mempengaruhi tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain termasuk anak kita. Maka kalau kita kemudian ingin memperbaiki kondisi yang sudah lewat, mulailah dengan memperbaiki pikiran kita.
gitu ya. Misalnya mulai berpikir bahwa anak saya tidak seburuk yang saya bayangkan. Anak saya anak yang soleh gitu ya, walaupun ada perilakunya beberapa hal yang membuat saya tidak nyaman, tapi itu pasti bisa berubah. Nah, itu mulai dari pikiran kita. Sehingga kalau sudah berubah, insya Allah perasaan maupun tindakan kita kepada anak juga akan berubah. Dan dia pun akan berubah karena apa? Sudah melihat respon orang tuanya yang berbeda. Nah, gimana caranya Bu Sukma kemudian membuat pikiran kita jadi lebih terkendali? Aduh, kalau misalnya saya ini gampang cemas, apalagi sekarang lagi COVID ya, mau keluar takut gitu ya, mau kumpul-kumpul takut gitu kan, membatasi. Kemudian bagaimana caranya supaya pikiran saya yang lagi galau, yang lagi kalut, yang lagi cemas ini bisa lebih terkendali nih, jadi nggak overthinking kalau istilahnya sekarang. Gitu ya. Bisa dimulai dari menjaga kata-kata kita. Jadi ibu-ibu sekalian, komunikasi itu ada dua. Satu komunikasi keluar, nih kita komunikasi langsung. Ada juga namanya komunikasi ke dalam, ya, atau disebut dengan self talk. Self talk itu adalah komunikasi kita ke dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang lebih kuat malahan, gitu ya. Ya, malah lebih kuat pengaruhnya ke dalam diri kita. Jadi kita perlu juga berhati-hati atau mengendalikan pembicaraan kita ke dalam diri kita. Aduh, aku nggak bisa. Aduh, tubuh saya itu setiap musim dingin Mbak Sukma selalu batuk-batuk. Gitu kan? Self talk yang kita tanam sendiri. Padahal kita bisa mengubah gitu ya. Dengan mengubah perkataan kita ke dalam diri kita, maka kita juga bisa memperbaiki kondisi kita. Nah, misalnya dengan mengatakan, saya sehat dan insya Allah tetap sehat. Keluarga saya, keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, anak-anak saya adalah anak-anak yang soleh, nurut, dan senang beribadah. Kemudian saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Itu mengulang-ulang sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kalau suatu perkataan sering diulang-ulang, maka dia akan tertanam ke bawah sadar dan mempengaruhi perilaku kita. Begitu juga kalau kita ingin mengubah yang sudah kadung gitu ya, sudah kadung merasa nggak pede, sudah kadung merasa rendah diri, itu juga bisa kita perbaiki dengan kita mengulang-ulang nih, rutin mengulang-ulang memberikan self talk positif ke dalam diri kita. Kapan waktunya? Bisa pagi hari bangun tidur, atau kemudian malam hari menutup tidur, menutup malam sebelum tidur. Saya sehat, saya bahagia. Makanya ada kalau teman-teman atau bunda-bunda sekalian, mungkin sekarang sudah banyak ya yang menginformasikan tentang jurnal syukur, itu bisa dipraktekkan. Jurnal syukur itu kita bersyukur sebelum tidur gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini semua aktivitas saya berjalan lancar. Terima kasih ya Allah, kalau bukan karena pertolongan-Mu, saya tidak mungkin atau tidak akan mudah mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab saya sebagai ibu, sebagai istri, ataupun sebagai warga masyarakat, kalau bukan dengan izin, maka saya bersyukur padamu. Kita tutup hari dengan hamdalah. Begitu juga saat membuka hari diawali dengan syukur. Sehingga apa, ibu-ibu? Sehingga kita sudah memasukkan hal-hal positif ke dalam pikiran dan perasaan kita, sehingga hal itu nanti akan mengundang kita memiliki emosi yang positif untuk menjalani hari-hari. Nah, itu ya. Nah, kalau terkait dengan pikiran juga ada yang namanya mindset, pola pikir atau cara pandang. Ya, sekarang ini menjadi tema yang lagi booming juga gitu ya, mindset ini. Ada yang namanya fixed mindset, ada juga yang namanya growth mindset. Fix artinya tidak dapat berubah. Dia sudah memiliki pola pikir tetap. Dalam artian kalau dia merasa, wah anak saya Bu IQ-nya ya hanya segini IQ anak saya, kayaknya dia memang nggak bisa berprestasi nih, dia nggak berbakat dia nih Bu, gitu ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan mindset tetap. Jadi kalau dia sudah menilai anak saya Bu memang keras kepala, wis lah, gitu. Nah, itu mindset tetap. Gitu. Kalau kita merasa bahwa udah deh ini nggak bisa berubah lagi, memang udah dari sononya begini, gitu. Nah, itu namanya kita memiliki mindset tetap. Ya. Padahal kita bisa ada namanya lagi mindset tumbuh gitu ya, growth tumbuh ya, mindset tumbuh. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, bahwa apapun itu pasti bisa berubah gitu ya.
bisa berubah ketika kita mengubah cara pandang kita tadi. Ya, bahwa anak saya, walaupun misalnya dia tidak berbakat di akademis, tapi dia pasti punya potensi, dia pasti punya keunggulan yang bisa saya maksimalkan sehingga dia bisa memberi manfaat nantinya di masa depannya, bisa memberi manfaat bagi orang lain, bisa mengharumkan nama keluarga. Wah, walaupun anak saya saat ini masih suka ngeyel, kalau dibilangin, saya yakin dia pasti bisa berubah. Itu adalah pola pikir bertumbuh yang akan membuat kita jadi juga siap berubah. Ya. Nah, bayangkan kalau kita sudah punya mindset tumbuh, aduh corona, ya gimana ini, nggak bisa sekolah anak-anak, nah, sudahlah gitu ya. Pasrah gitu, pasrah dengan keadaan, namun tidak kemudian melakukan pembelajaran. Tapi kalau kita mindsetnya tumbuh, ketika ada suatu perubahan, kita siap menjemput perubahan. Seperti saat ini ya, ibu-ibu semua hadir di sini, ini kan karena memiliki mindset tumbuh, gitu ya, bahwa ada solusi-solusi yang akan terbuka ketika kita open mind. Gitu ya. Wah, walaupun kita nggak bisa jumpa langsung nih, kita sekarang ada nih media yang bisa membuat kita tetap bisa belajar, walaupun tidak bertemu langsung, tetapi tetap bisa bertatap muka lewat mediasi. Nah, ini yang perlu kita tunggu. Kenapa? Karena itu bukan hanya sekedar teori, ibu-ibu sekalian, tetapi juga Al-Quran sudah menegaskannya. Ya, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya. Jadi kalau kita udah merasa nggak bisa berubah nih, saya Bu memang orangnya emosian Bu, gimana ya Bu ya? Nah itu mindset tetap. Ya kalau kita nggak berubah ya gitu terus, gitu orang akan tidak nyaman terus dengan kita, gitu kan? Aduh Bu saya memang orangnya gampang baper Bu, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya keras dikit atau nyelekit dikit, saya tersinggung Bu. Ya itu kan masih bisa diperbaiki sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita sudah menutup pintu bahwa saya nggak bisa berubah Bu, orang yang harusnya mengerti saya Bu, ya. Orang yang harusnya kenal Bu, saya memang orangnya sensitif. Gitu. Jadinya kita jadi susah gaul kalau kita menutup pintu untuk perubahan. Ya, setiap kita pasti bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi kalau kita mau open mind, mau membuka diri. Karena Allah sendiri sudah menjamin ya, kalau kita mengubah diri kita, maka Allah pun akan mengubah keadaan kita. Oke, itu satu ya. Jadi bagaimana menjadi ibu yang menginspirasi? Yang pertama tadi adalah dengan memperbaiki pola pikir kita. Yang kedua adalah perasaan. Ibu-ibu sekalian, di pikiran kita itu ada dua. Satu namanya pikiran sadar, itu yang seperti kita bahas di awal. Nah, yang kedua namanya adalah pikiran bawah sadar. Ya, jadi sudah diteliti bahwa kontribusi atau peranan dari pikiran sadar itu hanya 12% saja. Ya. Aduh, saya ingin sekali saya ini jadi orang yang bahagia, Bu. Ya. Tetapi orangnya mudah cemas, orangnya mudah baperan, orangnya mudah tersinggung, orangnya dendaman, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya hasil yang dilihat dia nggak bahagia, gitu ya. Bahagia. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya tadi ya mudah dendam, mudah marah, mudah kecewa, mudah tersinggung. Sedangkan kita tahu dari hasil penelitian tadi, perasaan atau pikiran bawah sadar itu berperan 88%. Ya, jadi kalau kita bilang, aduh saya pengen bahagia, nah, itu hanya di pikiran sadar aja. Tetapi kalau di perasaan kita belum kita selaraskan dengan keinginan kita di pikiran, maka hasilnya nggak optimal, gitu. Hanya 12% saja. Maka kalau kita ingin apa yang kita impikan itu tercapai, maka kita harus selaraskan. Sama ibu-ibu ketika kita berdoa nih, ya kita berdoa tapi kita ragu-ragu. Ya Allah, semoga COVID segera berlalu. Tapi ragu deh ya Allah, karena orang masih pada banyak yang tidak taat protokol misalnya, masih banyak kerumunan orang yang berkumpul-kumpul, gitu. Ragu. Nah, kalau kita masih ragu, maka hasilnya sesuai dengan prasangka kita. Prasangka tadi apa? Perasaan kita. Jadi kalau kita ingin doanya terkabul, bagaimana? Selaraskan. Ya, saya ingin anak saya menjadi anak yang soleh, maka kemudian selaraskan dengan pikiran bawah sadarnya itu, yaitu perasaannya menjadi ridho. Tapi anak saya
nakal Bu, aduh anak saya tuh suka ngeyel. Selaraskan. Ya. Jadi walaupun saat ini anaknya misalnya belum sesuai harapan perilakunya, tetap jaga perasaan, gitu ya. Perasaannya diubah atau dikondisikan tetap berada pada perasaan ridho. Ya, sehingga apa? 88% tadi bisa berperan optimal. Nah, itulah yang kemudian akan mendatangkan keajaiban. Ya. Nah, kemudian ada lagi pikiran dan perasaan itu kemudian akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya, ibu-ibu sekalian mungkin merasakan ya waktu di awal-awal COVID ya, waduh informasi tentang COVID sangat banyak kita lihat di televisi, di apa namanya kalau sharing-sharing di broadcast ya, di broadcast WhatsApp. Nah, itu kan kemudian membuat kita merasa cemas gitu ya. Jadi cemas kenapa? Karena banyak informasi yang kita terima. Aduh, jadi takut, jadi cemas gitu ya. Jadi pikiran kita jadi takut, pikiran kita jadi kalut karena banyak membaca informasi-informasi seperti itu. Nah, akhirnya perasaannya jadi nggak tenang, jadi cemas ya. Kemudian akhirnya pengaruh ke kesehatan. Waduh Bu, saya kok jadi dadanya debar-debar ya jantungnya. Aduh Bu, kok saya kayak perasaannya dadanya sesak ya gitu. Padahal nggak kemana-mana. Nah, itu ya psikosomatis. Jadi mempengaruhi ke kesehatan kita. Itulah betapa kuatnya pengaruh dari pikiran dan perasaan tersebut terhadap perilaku kita. Maupun nantinya kehubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kondisi pikiran dan perasaan kita. Ya, ibu-ibu sekalian ada quote menarik dari Wayne Dyer. Ya, Wayne Dyer mengatakan, if you don't make peace with your past, it will keep showing up in your present. Artinya apa? Jika kita belum berdamai dengan masa lalu kita atau hal-hal yang sudah terjadi di belakang, maka itu akan terus mempengaruhi diri kita di masa kini. Contohnya Bu Sukma? Contohnya, misalnya kalau kita dulu misalnya ya diasuh nih dengan pola pengasuhan yang keras, ya, maka kalau kita belum berdamai, aduh saya kesel banget Bu sama bapak saya, gitu ya, ada yang curhat seperti itu kan, saya kesel banget dengan bapak saya, pokoknya saya nggak mau maafin, nggak mau Bu, bapak saya jahat banget dulu, gitu ya, sampai kemudian udah dewasa, sudah menikah, udah punya anak, belum mau berdamai. Akhirnya apa? Datang konseling Bu, saya gimana ya, saya ke anak kok marahnya luar biasa ya Bu, padahal anak saya melakukan kesalahan sepele, kadang-kadang hanya tidak sengaja, tapi saya respon emosinya kok marahnya berlebihan ya. Nah, ya, kita kalau kita belum berdamai dengan luka masa lalu kita, maka dia akan muncul pada saat ini dan mempengaruhi relasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi, kalau kita ingin memperbaiki kondisi pengasuhan kita, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, maka perbaiki perasaan kita. Bagaimana cara memperbaiki perasaannya? Berdamai dengan masa lalu kita. Kenapa Bu kok masa lalu? Karena kalau tidak dilepaskan emosi masa lalunya, belum didamaikan, maka dia akan mempengaruhi kondisi emosi kita saat ini. Ya, jadi masih dibayang-bayangi, ya, jadi perlu berdamai. Berdamainya gimana, Bu Sukma? Ya, pertama dengan menerima. Ya, menerima bahwa itu kalau sudah terjadi, ibu-ibu sekalian, itu namanya takdir, ya kan? Kalau sudah terjadi itu namanya takdir. Artinya Allah sudah memang menghendaki itu terjadi. Kalau Allah sudah kehendaki itu terjadi, pasti ada hikmahnya. Walaupun itu nggak nyaman, walaupun itu kita berdarah-darah pada saat menerimanya, ya kan? Tetapi ketika kita mau menerima bahwa itu sudah berlalu, itu sudah lewat, dan Allah sudah banyak menolong kita sehingga kita bisa sampai pada saat ini, itu akan membuat perasaan kita jauh lebih lapang. Menerima. Yang membuat orang stres, membuat orang depresi, membuat orang kesel, marah, sakit hati, itu karena apa? Karena tidak terima dengan kenyataan. Tidak terima kok dia gitu sih. Kok kata-katanya gitu banget sih? Kok sikapnya kasar banget sih? Kok tega ya? Gitu. Kok gitu ya. Nah, itu karena kita belum menerima. Akhirnya kita jadi kepikiran terus, padahal nggak mau mikirin dia gitu ya. Tapi karena kita belum menerima, belum berdamai, akhirnya kepikiran terus. Nggak nyaman di hati. Maka menerima. Terima.
Karena itu sudah menjadi bagian dari ketetapan Allah. Termasuk pada saat misalnya kalau dikaitkan dengan parenting, ketika anak kita melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan kita, atau melakukan apa, suatu kebiasaan atau tindakan yang membuat kita menguras hati, aduh anak saya kasihan banget, ya misalnya ya, kalau anak saya dulu ya, waduh gak nyaman banget gitu ya, anak saya kan dulu nggak mau makan nasi Bu, gitu ya. Jadi awalnya dulu nggak nyaman, kitanya stres kan, wah sedih dong gitu ya, aduh anak-anak semua pada makan nasi, anak kita yang nggak makan nasi gitu ya. Pada awalnya kita stres, jadi mudah terpancing emosi gitu ya. Kenapa? Karena ada harapan kita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya kita pengen anak kita makan dong gitu ya, bisa makan bareng-bareng, makan sebarang. Tapi ternyata takdirnya buat dia nggak mau makan gitu loh. Nggak mau makan nasi, tapi makan selain itu mau. Nah kita kalau paksakan itu akhirnya kitanya yang stres. Akhirnya kalau kita stres, pengaruh ke pola asuh kita ke dia, jadi keras, jadi mudah emosi, gitu kan. Maka ketika sudah tahu ilmunya bahwa kita harus menerima, maka jauh perasaannya jadi lebih lapang. Maka terima dulu masalahnya. Gitu ya, karena pasti ada hikmahnya. Kemudian cara lainnya, berikutnya apa kalau sudah diterima? Lakukan pemaafan. Memaafkan. Nah, inilah kenapa orang tua perlu sering rutin detox emosi ke anaknya. Ya, karena pasti kadang-kadang anak buat kesel, buat tidak nyaman, atau ada perilakunya yang nggak sesuai harapan. Maka kita perlu menjaga perasaan kita ya. Karena kita tahu tadi perasaan kontribusinya 88%. Maka kalau ada perasaan kesel yang hinggap di hati kita, segera didamaikan dengan apa? Dengan melakukan proses pemaafan. Ya Allah, saya maafin anak saya. Walaupun tadi sikapnya buat saya kesel, ya Allah, aduh, saya maafkan. Nah, sehingga apa Bu? Perasaan kita kembali kepada titik ridho. Titik ridho ini yang kemudian akan mendatangkan keajaiban dan membuat perasaan anak kita menjadi lebih rutin memaaf. Bu, itu keluarga saya, ada ipar saya, aduh ngeselin banget, suka misalnya menjelek-jelekan saya di belakang saya. Bagaimana? Akhirnya kepikiran terus ya. Nah, kalau kita sedang tidak nyaman pada orang lain, misalnya dengan pasangan atau dengan mertua gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi perasaan kita dalam pola asuh. Gitu ya. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan langsung dengan anak juga enggak gitu ya. Tapi kalau kita bermasalah dengan sekeliling kita, emosi kita sedang tidak nyaman, nah itu juga akan mempengaruhi emosi kita ke anak. Jadi memaafkan akan membuat perasaan kita jauh lebih baik. Lalu yang selanjutnya adalah berserah diri. Kenapa berserah diri? Karena kita yakin bahwa kita ini manusia biasa, lemah, ya, punya banyak keterbatasan. Maka penting bagi kita untuk selalu berserah diri kepada Allah. Agar apa? Agar kita punya kekuatan yang tak terbatas. Ya. Makanya di awal pagi tadi kan kita mulai dengan lafaz syukur, kemudian lafaz basmalah. Supaya apa? Supaya kita punya ekstra tenaga lebih dari Allah yang akan memudahkan aktivitas-aktivitas kita sehari. Bismillah. Nah, kalaupun ada masalah terkait dengan anak, keluarga, kita pun penting untuk berserah kepada Allah untuk jalan keluar. Nah, ya kalau terkait perasaan ini nyambung dengan hadis dari Rasulullah ya yang mengatakan bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau dia baik kondisinya maka baik pula seluruh jasad. Ya, jika buruk ya maka rusaklah seluruh jasad. Nah, itu adalah hati. Hati itu bukan hati lever ya, tetapi hati di sini adalah jantung. Jadi ibu-ibu bisa rasakan kalau ibu-ibu perasaannya sedang tidak nyaman, sedang cemas, perhatikan jantungnya ya. Deg-degan, berdebar-debar. Nah, itu tanda kita sedang berada di perasaan tidak nyaman. Nah, itu makanya kita perlu kalau lagi marah itu ya, maka jangan perturutkan marahnya. Ya, Rasulullah kan bilang juga, la tahdab wa la taljana. Jangan marah bagimu suruh. Kenapa? Karena ketika kita marah tidak hanya tubuh kita yang terganggu gitu ya. Untuk berdebar-debar kan nggak bagus. Ya, kalau sering-sering marah nanti bahaya gitu ya. Itu dari sisi fisik. Kemudian dari sisi relation juga akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita marah lalu kita perturutkan marahnya, nanti yang keluar adalah perkataan yang kasar, yang tercela, atau tindakan yang buruk dan kemudian akhirnya jadi kita sesal. Kita perlu sering-sering melakukan detox emosi ini, membersihkan diri dari penyakit hati tadi, rasa marah, kesal, dendam, supaya perasaannya jadi lebih baik.
Gimana supaya tenang? Ingat Allah, gitu ya. Ingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, ini kemarin baru nih, karena lagi di luar kota ya, kemarin ada pengalaman, waduh Dek Raffi kedinginan mie menggigil gitu ya. Kitanya juga gigil karena kedinginan gitu kan. Nah, terus kalau kitanya sedang cemas, lalu kita kemudian kita mengalirkan emosi. Jadi emosi itu sifatnya menular ya Ibu-ibu. Jadi kalau kitanya cemas, kitanya lagi ada masalah, anak-anak kita merasakan. Ya. Anak-anak kita juga ikut merasakan. Sehingga kalau kita kemudian teringat, anak saya kok demam ya Bu, anak saya kok sakit ya Bu. Nah, itu bisa menjadi pertanda bagi kita bahwa kita nih kadang-kadang juga perlu detoks emosi. Kenapa? Ada pertanda dari anak kita. Gitu ya. Karena biasanya kalau kita lagi nggak nyaman, pas perilakunya ke anak gitu ya, nah, anak jadi nggak nyaman juga jadi. Nah, jadi untuk menyehatkannya gimana? Nah, kita damaikan perasaan kita. Maka kalau ada pertanyaan, Bu, kalau anak saya demam, misalnya saya mau terapi anak saya, apa yang harus dilakukan? Terapi dulu ibunya, gitu ya. Orang tuanya dulu yang perlu diterapi. Kenapa? Karena kalau kita misalnya mendoakan anak, sedangkan kita sendiri masih dalam kondisi yang tidak nyaman, energi yang terpancar kurang maksimal. Jadi kayak misalnya kemarin itu pada saat Raffi menggigil, sayanya juga, gitu kan. Nah, jadi yang pertama dilakukan kita bacain Fatihah bareng-bareng. Jadi tenang gitu ya, ketakutan karena kabut, pada saat kemarin tuh kabut, nggak kelihatan jalan, aduh bingung nih gimana nih di kampung orang gitu kan. Nah, jadi kita ketika perasaan kita nggak tenang, maka kita ingat Allah, baca Fatihah untuk kemudian perasaan kita jadi tenang kembali sehingga kemudian situasi jadi lebih terkendali. Ya, jadi pada saat ibu-ibu sekalian kemudian merasa tidak nyaman dengan kondisi di rumah atau kondisi pribadi, jangan lupa untuk mengingat Allah. Ya, bisa dengan berzikir, bisa dengan membaca Fatihah, ya, agar hatinya tenang. Nah, kemudian untuk menginspirasi kita juga butuh tindakannya. Jadi pikiran plus perasaan itu hasilnya tindakan. Ya, jadi kalau dari buku Kuantum Ikhlas karangan Pak R.B. Sentano itu bahkan beliau mengatakan pikiran plus perasaan sama dengan takwa. Itu ya, takwa. Tahu ya takwa ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau dibahasakan lebih simpel lagi, selalu dalam kebaikan, selalu dalam ridha Allah. Jadi kalau pikirannya baik, maka perasaannya juga ditambah dengan adanya perasaan yang baik, maka hasilnya adalah kebaikan. Ya. Jadi kita perlu memang menyelaraskan pikiran dan perasaan kita. Ya. Contohnya gimana Bu Sukma? Nah ini ada kisah inspirasi dari pengasuhan Ibunda Imam Sudais ya. Mudah-mudahan sekalian juga mungkin sudah banyak mendengar bahwa pada saat Imam Sudais ibunya sedang mau ada hajatan ya, mau ada tamu di rumahnya, beliau sudah mempersiapkan nih hidangan di ruang tamu gitu ya, sudah siap, sudah beres, tinggal nunggu waktunya saja tamu-tamu datang. Lalu kemudian Imam Sudais yang pada masa itu masih sangat kecil sedang bermain di luar ya, mungkin namanya di Mekah sana ya gurun pasir kan, permainannya ya otomatis dengan pasir gitu ya, main-main pasir. Ternyata pasirnya dimasukin di kantong gitu ya, pulang-pulang ke rumah, lewat kan masuk rumah, jebret ruang tamu ya kan, ruang tamu, wah banyak makanan nih, kayaknya perlu nih ditambah gula ya. Gulanya gula pasir ya, pasir yang diambil dari luar. Ya ditaburin tuh sama Imam Sudais, saking apa? Namanya anak-anak kan polos ya, ditaburin deh itu pasir-pasirnya ke hidangan yang sudah disiapkan oleh ibundanya. Wah, ketika ibundanya melihat, gimana coba ya pikiran dan perasaannya? Tidak nyaman, tentunya pengen marah, tetapi ketika marah itu bisa dikendalikan ibu-ibu sekalian dan kita bisa menjaga perkataan yang keluar, maka hasilnya akan optimal. Atau bisa dibilang ketika kita dapat ujian, itu sebenarnya kan Allah ingin angkat derajat ya. Tapi kadang-kadang kita nggak terima kalau diuji. Nah, itu yang repot ya, sehingga jadi terus merasa kepikiran. Ibunda Imam Sudais kemudian bisa mengontrol perkataannya. Bahwa kan kalau kita pahami ya, orang-orang yang terzolimi itu kan ada 3 ya doa yang makbul gitu ya. Doa orang tua pada anak, kemudian doa saat terzolimi gitu kan. Ini kan dalam konteks kalau kita bilang terzolimi ya mungkin ada terzoliminya juga ya, udah disiapin coba gitu ya, tiba-tiba disiram kan harus mengulang lagi semuanya dari awal gitu kan. Tapi kemudian
yang keluar terkendali dalam pikirannya, Ibunda Sudais, dia bisa kontrol pikirannya, dia bisa kontrol perasaannya, yang keluar dari kata-katanya adalah saya doakan, ibu doakan kamu nanti menjadi imam besar Masjidil Haram, ya. Insya Allah ya, doanya langsung dikabulkan Allah di kemudian hari, ya. Jadi Imam Sudaisnya tambah baik, tambah soleh, kemudian pada akhirnya sekarang bisa menjadi imam masjid. Kemudian ada lagi Bunda sekalian, kisah inspirasi dari ibundanya Ustadz Fauzil Adim, ya. Mungkin semuanya sudah pada kenal ya dengan Ustadz Fauzil Adim, penulis buku-buku parenting, ya. Beliau dalam salah satu bukunya pernah bercerita di buku tersebut bahwa pada waktu kecil nih Ustadz Fauzil itu kan memiliki bibir yang agak lebar gitu ya, sehingga ia sering dibully. Ya, Ustadz Fauzil sering dibully sama teman-temannya, diejekin gitu, oh kamu bibirnya lebar gitu dan segala macamnya. Dan kadang-kadang kita kan juga sering ya menghadapi permasalahan anak seperti itu. Ketika misalnya anak kita dibully atau ada statement-statement teman-temannya yang membuat dia merasa tersinggung. Nah, bagaimana bijaksananya Ibunda dari Ustadz Fauzil Adim mengatakan, tenang saja nak, gitu ya. Walaupun nanti bibirmu lebar seperti itu, kamu akan menjadi pembicara besar, pembicara nasional. Gitu. Ya, jadi ibunda itu akan memberikan efek ketenangan pada anak. Nah, inilah fungsi atau peranan kita. Bagaimana ketika anak kita berkeluh kesah pada kita dan kita tetap bisa mengangkat perasaannya menjadi tenang, nyaman, dan mendoakan kebaikan. Tidak kemudian ikut-ikutan marah ke anak-anak lain yang membuli anak kita, tetapi yang perlu sebenarnya dirasakan anak adalah ketenangan dari ibunya. Maka statement yang kita keluarkan perlu untuk kita kontrol. Nah, sekarang hasilnya Ustadz Fauzil benar seperti doa ibundanya menjadi pembicara nasional. Begitu juga kisah inspiratif dari Bunda Siti Hajar. Ya, Bunda Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail, istrinya Nabi Ibrahim. Gitu ya. Beliau pun kita tahu kisahnya ya, baru punya anak bayi Nabi Ismail, kemudian ditinggal di gurun pasir seorang diri. Gitu ya. Lalu apa yang ada di pikiran Bunda Siti Hajar? Awalnya tentu tidak terima, gitu ya. Dipanggil bolak-balik suaminya, Ibrahim, kamu meninggalkanku, gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim nggak jawab. Sampai kemudian Bunda Siti Hajar akhirnya memiliki pikiran yang jernih, memiliki pikiran yang positif. Apakah ini perintah dari Allah? Dia tanya kan, untuk meyakinkan pikirannya dia tanya. Baru Nabi Ibrahim jawab, ya betul, ini adalah perintah Allah. Bahwa saya harus dengan berat hati mengantarkan kalian di sini. Nah, kemudian karena memang itu perintah Allah, Bunda Siti Hajar memiliki keyakinan bahwa kalau Allah yang Allah yang menentukan ini, maka Allah pasti tidak akan meninggalkan kami. Nah, itu kemudian membuat perasaan Bunda Siti Hajar menjadi tenang menerima kondisi tersebut. Nah, bagi ayah bunda sekalian yang mungkin juga adalah pejuang-pejuang LDR, kita bisa belajar dari kisah perjuangan Bunda Siti Hajar ya, bagaimana dia mengkondisikan perasaan dan pikirannya untuk menerima takdir yang Allah berikan bahwa dia harus berpisah sementara waktu dengan pasangannya, menerima tanggung jawab tersebut, dan kemudian tentunya menyerahkan, berserah diri kepada Allah agar diberikan kemudahan dan pertolongan dalam menjalankan peran. Demikian ibunda sekalian, ibu-ibu sekalian, bagaimana cara-cara kita untuk menjadi ibu yang bisa menginspirasi keluarga dengan kekuatan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi. Happy Mother's Day, be an inspiring mom. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Siswi.